akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Om Proti bisa mengerti? Bagi bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, karena pembenaran adalah bukanlah mereka yang mendengarkan hukum Taurat, melainkan yang menjalankan, melakukan hukum Taurat. Seolah-olah perbuatan mereka, seolah-olah hukum Taurat, seolah-olah perbuatan yang mereka lakukan itu sepertinya hukum Taurat ada di dalam hatinya. Dan ayat 16, ketika Allah melalui anaknya menghakimi dunia, maka mereka-mereka ini akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati mereka, tetapi melalui standar Injil yang diwartakan. Kita kembali lagi kepada standar kabar gembira, evangelium yang diwartakan. Apa yang diwartakan oleh Yesus? Apa yang diwartakan oleh para rasul? Hanya karena iman? Atau iman dan perbuatan? Iman dan perbuatan. Begitu. Makanya yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Persoalan, itu 1 Timotius 2 ayat 4. Persoalan, mereka ada kitab suci di tangan, tetapi tidak mau datang untuk mengetahui yang benar itu seperti apa. Mereka ada kitab suci di tangan. Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, singular. Mereka bilang, bangun denominasi. Kitab suci, sejelas jelas. Petrus, di atas Petrus, aku akan membangun gereja, mendirikan gerejaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Diberikan kuasa khusus seperti itu, mereka tidak mau datang supaya digembalakan. Bagaimana? Maka yang kukasihi, engkau baca sendiri Wahyu, yang untuk yang relativisme ini, Wahyu 3 ayat 15. Yang relativisme, yang bilang semua sama ini. Dia masuk ke Pentakosta sama. Semua keselamatan sama. Engkau masuk di apalagi di Mormon sama. Mormon tuh pendirinya itu, kalian tahu tidak? Dia menafsirkan beranak cucu dan bertambah banyak lah. Apa yang dia buat? Mengizinkan poligami, dan dia punya lebih dari 40 istri selama masih hidup. Karena tafsir beranak cucu lah dan bertambah banyak. Nah, tidak kamu masuk saja unisitarian, yang tidak mengakui Bapa, Putra dan Roh Kudus, menentang apa yang ada dalam kitab suci. Yesus bilang dia tidak sendiri, mereka bilang Yesus sendiri. Menentang apa yang ada dalam kitab suci. Yesus bilang dagingku adalah benar-benar makanan, mereka bilang simbol. Yesus bilang terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa diampuni. Mereka tidak mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Jadi mau bilang bagaimana? Engkau baca dulu. Perut. Gimana Romo? Ya mau Wahyu. Yang tadi itu. Apa tadi ya? Saya sudah lupa juga. Wahyu 3:15. Oke. Wahyu 3 ayat 15. Yang relativis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang relativis tidak panas, tidak dingin, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Untuk mereka seperti ini, ayat 19-nya. Apa yang harus dibuat? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab
itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, aku ada di depan pintu dan mengetuk. Kalau engkau buka, aku masuk dan merayakan perjamuan. Kalau tidak, engkau tahu sendiri. Saya pergi ke rumah lain. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kau tidak mau buka pintu untuk bertobat, makanya tugas kita yang dalam pengajaran yang benar, ku kasihi, maka ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku ada di depan pintu dan mengetuk. Ketika engkau buka, jika engkau membuka pintu, aku akan masuk dan melakukan perjamuan bersama dengan engkau. Jika engkau tidak, konsekuensi, jika engkau tidak buka, ya sudah, saya tidak akan masuk. Karena itu di dalam Yohanes 6 ayat 57, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Ayat 5 dari 56 dan 57. Dia hidup oleh aku. Maka saya sudah di depan pintu, ketuk pintu rumahmu. Kalau engkau buka, saya akan masuk dan kita merayakan perjamuan. Dan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, perjamuannya, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, aku ada di depan pintumu, mengetuk pintumu. Kalau engkau buka, saya masuk dan kita merayakan perjamuan. Yang relativisme itu Yesus sendiri yang suruh tulis kepada Laodikia di bab 3 ayat 14 itu Wahyu tadi. Suruh Yohanes tulis. Di sana ada banyak relativisme. Di banyak orang bilang sama semua. Engkau pergi ke sini, engkau pergi ke sana sama semua. Kalau semua sama, nanti kita tidak tahu nanti kita mau tujuan kita mau kemana. Oke, Om Proti, kita cukup temamu dulu ya. Mungkin ada yang lainnya. Oke Romo, makasih banyak Romo. Dari Engkau saya, buat kesimpulan kecil dulu, Proti. Vitamin nanti untuk engkau sebentar. Engkau buat kesimpulan dari pertanyaan. Iya Romo. ya, baik, selamat Vitamin malam Romo sebentar. dan biar teman-teman semua. semua. Vitamin sebentar ya. Bang, vitamin sebentar dulu. Om Proti, engkau yang bertanya setelah penjelasan ini, engkau buat kesimpulan. Saya tidak mau buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa ya? Yang kau dengar dan yang sekarang kau dengar sendiri. Dan kitab suci omong sendiri malam ini. Apa ya? Saya mau bilang ya. Ya, saya bersyukur saja Romo karena di mana saya dapat pengajaran seperti ini tidak ada di tempat lain Romo, kecuali di TikTok Romo sini. Tidak, maksudnya tentang tema, jangan tentang mengajar, tentang tema nih. Setelah engkau bandingkan, engkau baca dan engkau dengar malam ini engkau sendiri baca kitab suci. Engkau apa yang engkau pikirkan tentang hanya karena iman ini? Ya, saya kadang-kadang lewat-lewat di beranda orang-orang ya, Proti sebelah ya, bahwa kadang-kadang dia hanya menafsirkan bahwa dengan hanya iman kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka salah. Oke. Ternyata kitab suci sendiri omong lain, oke? Betul, Karena Romo. itu iman itu ada dalam kitab suci, tapi hanya iman tidak ada dalam kitab suci. Bisa mengerti?
Mengerti Romo? Oke, terima kasih. Jadi vitamin silakan. Dengan siapa vitamin? Engkau penama vitamin saya. Ya, tahu dengan nama Vita. Dengan Vita. Ya, Romo, selamat malam dengan kawan-kawan semua. Saya hanya mau tanya tentang berkaitan berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi kehadiran Maria yang diimani oleh orang Katolik, bahwa itu Bunda Maria, Bunda yang tersuci, Bunda yang dikandung tanpa noda dosa. Kemudian kelahiran Bunda Maria itu dilahirkan oleh perawan yang notabene dia tidak tersuci. Artinya Bunda yang dia manusia berdosa. Lalu bagaimana Siapa yang berdosa? kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya Bunda Maria itu suci? Itu saja. Oke. Terima kasih. Saya mengerti. Oke, saya mengerti sekali. Engkau dari mana? Protestan, Katolik? Kita, Katolik, engkau Romo. Protestan atau kita? Engkau Protestan atau Katolik? Buka mic-mu. Engkau Katolik. Protestan atau Katolik? Kita. Katolik Romo. Oke, Vita. Sekarang Vita jalan di hutan ya. Ya. Jalan di hutan. Lalu Vita jatuh di lubang. Lalu Om Jangkang datang dan mengangkat Vita dari lubang. Vita diselamatkan? Iya, saya selamatkan, Pastor. Tidak, Vita diselamatkan karena sudah jatuh di lubang dan Om Jangkang angkat Vita dari lubang, keluarkan. Vita diselamatkan? Selamat. Selamat. Opsi kedua, Om Jangkang tahu bahwa di hutan ada lubang. Dan ketika Vita mau jatuh, Om Jangkang cegah jangan jatuh. Tarik jangan jatuh. Halang supaya jangan jatuh. Jangkang menyelamatkan engkau? Ya, Dua-duanya aksi menyelamatkan? ya benar. Kondisi kedua untuk Maria. Allah tahu bahwa semua kita berdosa. Tetapi dia mencegah supaya Maria jangan jatuh dalam lubang dosa. Karena itu Lukas 1:46. Nanti saya jelaskan, itu penting sekali. Yolita. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Allah. Lanjut. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tahan. Vita. Ketika Maria mengatakan, hatiku bergembira dan jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Yesus ada di mana waktu itu? Vita, engkau buka mic. Belum Yesus ada di mana? belum. Ketika Maria katakan, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yesus ada di mana waktu itu? Maaf Romo. Poinnya saya tadi, Engkau hanya Poinnya- jawab, saya akan bawa engkau. Kalau engkau mau jelaskan silakan saya. iya. Engkau jelaskan sudah kalau gitu. Iya Pak, maksud saya tadi poinnya Saya mengerti. Hanya Sekarang kau Maria jawab dengan- ayat itu. Yesus ada di mana? Pada saat Maria mengatakan Lukas 1:46-47, hatiku bergembira dan jiwaku memuliakan Allah karena jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Yesus pada saat itu ada di mana? Saya belum masuk penjelasan. Saya masuk lewat itu dulu. Yesus ada di mana? Di rahimnya atau sudah mati di salib? Engkau jawab dengan jujur, Vita. Kalau engkau Katolik, engkau pasti jawab dengan jujur. Iya, maksud saya masih bingung juga Romo karena poinnya saya tadi tidak Saya sampai ke mengerti. apakah ada Yesus. Saya begini, saudaraku. Namanya penafsiran analogi, hermeneutik analogi. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan ayat. Saya bukan satu ayat selesai, tidak. Ini engkau jawab dulu pertanyaan saya. Ketika Maria mengatakan dia pergi kunjung ke pegunungan Yudea, dia katakan begini,
Hatiku bergembira dan jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Yesus pada saat itu ada di mana? Disalib, sudah mati atau masih ada di rahimnya? Kita Masih dalam rahim. Kenapa Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku? Engkau dan saya jatuh dulu di lubang, Yesus mati di salib, dan kita mengatakan Allah juru selamat kita. Tapi Maria, Yesus masih ada di rahimnya, dia sudah mengatakan Allah juru selamatku. Engkau terima dulu pernyataan itu sebagai penyelamatan antisipasi untuk Maria? Kalau engkau terima itu saya lanjut, kalau tidak, tidak. Coba ulang pertanyaan Romo tadi. Kita nih, Yesus, kita jatuh di dalam lubang, Yesus mati di salib baru selamatkan kita. Baru kita mengatakan Yesus juru selamat kita. Tapi Maria, Yesus masih ada di rahimnya, Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku. Ada perbedaan atau tidak? Ada di situ. Kita butuh Yesus mati dulu baru selamatkan kita. Maria, Yesus masih di rahimnya sudah mengatakan Allah juru selamatku. Engkau terima dulu bahwa ada antisipasi penyelamatan untuk Maria atau tidak sebelum Yesus mati? Ada, Romo. Engkau buat doa salam Maria penuh rahmat dulu, saya mau dengar. Supaya saya bisa lanjut nanti Maria tanpa noda bagaimana? Salam. Engkau buat salam Maria dulu. Ya dulu. Engkau buat salam Maria dulu. Doa salam Maria. Ayo, katanya Katolik tadi. Hafal nggak? Salam. Salam. Oke. Dengar saja. Dengar dulu. Jangan terlalu. Ya, sama doa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santo Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tidak, saya bukan coba. Maksudnya kalau kita, oke, berarti engkau mengakui bahwa ada penyelamatan antisipasi untuk Maria sebelum Yesus mati di salib. Dia butuh 33 tahun. Yesus mati di salib, kita semua keluar dari jurang dosa. Tapi Maria, sebelum Yesus mati, Yesus masih barusan 2-3 hari di dalam rahimnya, dia sudah mengatakan Allah juru selamat. Yang kedua, Yolita, sekarang saya mau masuk ke pertanyaanmu. Immaculata Conception. Yang kau maksudkan Immaculata Conception ya? Iya, tentang Mari ini kita Immaculata benar. Conception, benar, Om. Oke. Iya. Ini bisa masuk. Lili, bantu dulu. Sebelum masuk, saya giring-giring engkau pelan-pelan sampai ke akarnya. Yang saya butuh tuh kontribusi seperti ini. Engkau jawab dan tidak, supaya dialognya enak. Kalau tidak memang engkau pasang rem. Saya bukan satu main dengan satu ayat. Saya bongkar semua kitab suci ini jadi penting. Oke, teman-teman. Oke, Yuli, engkau baca Lukas yang sama 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Kita, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan adalah kudus, anak Allah. Pertanyaan saya, kalau Maria tidak kudus, bagaimana anak yang dilahirkan kudus dan anak Allah? Sudah. Kita mulai pelan-pelan ke Merah Immaculata nih. Bagaimana kalau Maria tidak kudus? Anak yang dilahirkan itu kudus dan bukan hanya kudus, tetapi anak Allah. Vita, engkau jawab dulu. Engkau Katolik. Vita, buka Halo? mic-nya. Halo. Anak yang engkau akan, Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah akan
ada bersama dengan engkau. Dan sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu adalah kudus, bukan hanya kudus tetapi anak Allah. Apakah seorang yang kudus dan adalah anak Allah lahir dari orang yang tidak kudus? Kalau soal Yesus, dia lahir dari seorang yang artinya suci. Ya. Oke. Iya, Kalau begitu, lahir dari Maria seorang tidak Maria, suci. Bunda Maria. Maria Tapi tidak yang suci. Iya. Saya mau bawa, Kan- iya saya mengerti pertanyaan sampai nanti ke Immaculata. Hanya engkau kolaborasi saja. Apakah seorang yang kudus dan anak Allah tidak lahir dari seorang yang kudus? Kalau Yesus itu lahir dari seorang yang kudus, arti Maria. Hanya cuman Berarti Maria tidak itu kudus. dilahirkan oleh orang yang artinya dia jatuh dalam dosa. Artinya Buktikan kalau satu misalnya ayat lahir di dalam dari kitab perawan suci yang bahwa Maria jatuh dalam dosa. Daripada engkau pusing kepala, kau buktikan satu dulu. Gimana? oke. Satu ayat bahwa dengan Maria jatuh dalam dosa. Saya tidak akan Ini buka bukan tadi. soal Maria jatuh dalam dosa, Rom. Ini Tidak. pertanyaannya Buktikan satu ayat kelahiran. bahwa Maria, engkau baru buat pernyataan seperti itu. Lalu sekarang kau harus buktikan bahwa Maria, Yesus lahir dari orang berdosa. Maka engkau buktikan bahwa Maria berdosa. Tunjukkan satu ayat bahwa Maria berdosa. Iya, maksud saya, Rom, kan ibunya Maria kan dia orang berdosa. Lalu Makanya saya kemudian- bilang, engkau butuh kolaborasi yang kau jawab saya. Jangan dulu buat pertentangan. Hanya engkau mau boleh pertentangan. Saya tidak mau jelaskan supaya kau mengerti hanya satu ayat. Ini yang saya punya maksud. Bawa Iya, sampai ke kan. sana. Bawa sampai ke sana. Di dalam kitab suci, di dalam kitab suci ada orang yang tidak berdosa kok. Upah dari semua dosa. Mama dari Maria. Yang kau maksudkan, upah dari semua dosa adalah mati? Tidak, pertanyaan saya, Romo, apakah mama dari Maria, apakah dia itu orang berdosa atau tidak? Lalu kemudian kalau memang dia Engkau orang ini berdosa, omong lalu tentang kenapa Maria atau omong tentang mamanya Maria? Iya nih, Mamanya tadi nanya Maria. Sekarang Kalau tanya begitu Mama. omong tentang Santa Iya. Ana dan Santa Yoakim, bukan omong tentang Maria. Saya menjelaskan, kalau engkau bilang semua begini loh. Kalau engkau mau kata kalau itu Maria berdosa karena orang tuanya berdosa, saya sudah jelaskan. Iya, Tuhan karena bisa itu mencegah poinnya, supaya itu engkau poinnya, jangan Romo. berdosa. Karena upah dari dosa adalah mati. Henok mati? Tidak. Elias mati? Tidak. Diangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian. Artinya menentang hukum alam yang mengatakan hukum kitab suci yang ada di Roma dan semuanya Ibrani bahwa semua upah dosa adalah mati. Berarti kalau bagaimana dengan Henok yang naik ke surga? Dia berdosa. Kenapa dia tidak mati? Vitamin. Elias naik ke surga, tapi dia berdosa. Bagaimana kalau upah dosa adalah mati? Saya mengerti kamu maksud. Makanya kalau engkau kolaborasi kita suruh sampai ke tema yang kau putar. Engkau nih ex Katolik ya. Kalau sudah pakai nenek moyang itu orang tua atau nenek moyang kita semua Adam juga sudah berdosa. Habis cerita kalau begitu. Bukan. Begini tadi maksud saya tadi begini. Saya maksud Kenapa engkau kita berdevosi karena orang tuanya kepada- Maria berdosa, maka Maria harus berdosa. Itu yang kau maksud. Lalu kalau dia berdosa, Iya, bagaimana hanya dia konsepnya akan begini. seorang yang Hanya kudus konsepnya dan begini, Romo. Allah. Kenapa kita berdevosi kepada Bunda Maria yang notabene Itu pertanyaan lain. dia- Itu pertanyaan sudah lain. Devosi itu sudah masuk ke ranah orang kudus. Itu sudah sangat berbeda. Iya. Yang kau maksudkan Ya, saya mau itu omong yang pertama. Immaculata Lalu Conception kemudian- atau omong tentang omong tentang intersesi orang kudus. Itu dua tema yang sangat berbeda, saudara. Engkau pilih nih, mau Oke. omong yang mana nih? Immaculata Conception atau intersesi orang kudus? Engkau pilih yang mana? yang Immaculata Conception. Makanya Yang tentang dogma saya Bunda mau Maria. arahnya kepada Immaculata Conception. Lalu sekarang kau bilang intersesi berdevosi kepada Maria, artinya kita masuk pada intersesi orang kudus.
Makanya tema harus dipisahkan supaya jangan engkau sebuah Oke, saya pikir kita lebih ke supaya maksudnya kita bisa paham sama. Ini bukan soal mau menjudge tentang kebenaran, mau ini siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita juga perlu ketahui kayak macam saya, karena saya kan belum tahu, sehingga karena saya dengar dari orang saja sehingga tidak puas bagi saya begitu, Romo. Bukan saya jelaskan, mencoba tapi engkau ini tidak mau kolaborasi tidak. dengan saya. Setiap saya pertanyaan, kau buat sedikit kontradiksi. Bagaimana saya mau ngantar engkau sampai ke sana kalau setiap kali tidak, itu bukan maksud saya. Itu saya maksudnya, makanya saya tidak mau siap makanan instan untuk engkau. Saya tidak mau kasih engkau mie goreng 3 menit selesai. Jangan. Engkau kalau mau belajar sampai tuntas. Makanya setiap kali saya tanya, itu kan untuk bantu engkau sendiri supaya engkau membuka pikiranmu. Saya suara besar ya, bukan emosi. Maksud seperti tidak, makanya, saya paham. Tidak, ini bukan soal. Karena itu saya tanya tadi, kalau begitu dia Maria yang melahirkan yang kudus dan anak Allah, apakah kita bisa mengatakan dia tidak kudus, tidak suci? Engkau jangan lihat Yoakim dan Ana, kudus. mamanya. Oke. Dia kudus. Kalau engkau lihat orang tuanya, kau lihat orang tuanya. Engkau tidak bisa lihat Maria. Makanya engkau harus fokus lihat di Maria. Tuhan bisa melakukan apa yang kita pikir tidak mungkin. Pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya. Engkau pernah berpikir sabda menjadi manusia? Firman menjadi manusia? Logikanya ada di mana? Firman kok jadi manusia? Engkau pernah berpikir bertanya, kok air jadi anggur? Kok engkau pernah berpikir roti jadi tubuhnya? Kalau soal itu kan itu di luar dari dogma. Sekarang kita ngomongin Maria. Kalau yang Maria jadi kudus, tentang dosa asal. kalau Maria jadi kudus, kenapa dari mamanya Maria yang notabene punya dosa asal, lalu kemudian dia lahir dari dosa asal toh? Iya, lalu sekarang kemudian engkau tunjukkan Maria. Kita sebut Maria sebagai bunda yang tersuci. Yang disebut pastor tadi itu semua dogma. Firman menjadi manusia itu dogma. Siapa bilang di luar dogma? Vita. Tapi kan Maria dia tidak punya dosa. Engkau tunjukkan satu ayat di dalam kitab suci bahwa Eliakim dan Ana melahirkan Maria berdosa. Karena engkau harus tunjukin, engkau bantu saya, Kak. Saya tidak lihat di kitab suci, tidak ketemu satu pun. Engkau harus tunjukkan ke saya bahwa Maria berdosa karena dilahirkan oleh engkau tunjukkan orang tua Ana dan bapaknya Eliakim yang ada di Lukas, tetapi anaknya tidak ada di situ. Mereka melahirkan Maria yang berdosa. Engkau tunjukkan satu ayat cukup. Bantu saya lah, saya tidak tahu. Dalam satu ayat pun tidak ada menerangkan bahwa Maria itu berdosa. Hanya cuman Maria dilahirkan oleh kandung yang berdosa, yang itu lekat dengan dosa asal. Nah, pertanyaan itu yang saya mau lontarkan ke Romo. Jadi kira-kira bagaimana untuk menjelaskan bahwa Maria yang notabene melekat. Iya, makanya saya tanya, kalau begitu Maria yang melahirkan Yesus yang kudus dan anak Allah, dia berdosa? Tidak. Kalau begitu bagaimana engkau mempertanyakan itu? Nah, justru itu makanya itu di situ yang saya bingung. Di situ yang kenapa? Karena sekarang saya mau beri jawaban langsung daripada saya tidak mau bawa pelan-pelan hanya engkau sedikit kontradiksi. Engkau ada Deuterokanoni di kitab sucimu? Deuterokanoni ada. Tunggu, saya lihat dulu. Okay. Engkau buka 2 Makabe 2 ayat 8. Dikuduskan secara istimewa. Berapa tadi Romo? 2 Makabe 2, kamu baca dari ayat 5. Tapi engkau tahu bahwa Maria itu tabut perjanjian baru?
Iya, dia di perjanjian baru. Engkau terima Di bahwa Maria. Maria itu tabut perjanjian baru? Iya. Oke, engkau baca ayat 5 dan konsentrasi di ayat 8. Ya, 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8. Konsentrasi di ayat 8. Saya lihat dulu. Engkau baca saja. Sudah dapat, engkau baca, kita kupas sama-sama. Yang pertama engkau terima bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru. Oke, sekarang engkau baca ayat itu. Kalau tidak engkau tidak bisa baca, kasih Yolita supaya kita kupas. Sudah dapat vitamin? Belum, mesti cari. Aku bacain nggak, Romo? Yo. Dua Makabe 2 ayat 5. Sampai 8. Bab 2 Makabe bab 2 ayat 5 sampai 8. Mendengar kabar. Ya. Baca baik-baik. Makabe 2 ayat 5 sampai 8. 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8. Oh, 2 Makabe. Ini Romo, saya bacakan ya. Ya, Prof. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah ukupan di bawahnya masuk, lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnya oleh mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semua akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomon pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Vitamin. Siapa yang mendapat Halo, Romo. naungan dari Roh Allah di dalam perjanjian baru? Tadi Ulang, Lukas Romo. 1:35. Siapa yang mendapatkan naungan dari Allah, kemuliaan Allah di dalam perjanjian baru? Lukas 1:35. Siapa? Yang tadi kita baca Lukas 1:35 tadi kok. Lukas. Vitamin. Siapa yang dalam perjanjian baru di dalam Lukas 1:35 mendapatkan naungan kemuliaan Allah? Siapa? Dia di mana dia? Hilang ya? Yuli, anaknya di mana? Nggak tahu kok turun dia mau, nggak ada yang nurunin. Vitamin kepental atau apa? Kepental kali dia. Bentar. Lagi tanya pendeta tuh. Karena itu Lukas 1:35, siapa yang mendapat naungan kemuliaan Allah? Vitamin. Di Bunda dalam Maria. perjanjian baru. Lukas. Kuasa Allah. 1:35. Lukas. Sudah, dia lagi bang. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kemuliaan Allah ya kuasa Allah. Dan
Apa Lukas bab yang 35 dikatakan kok? di dalam 2 Makabe Ya. 2 ayat 8, kemuliaan Allah akan menaungi engkau. Dan karena tempat itu yang mendapat kemuliaan Allah itu harus disucikan secara istimewa. Saya belum omong tentang Ini saya baca di mana tadi, perawan Romo? partus, infartus, perawan postpartus, perawan sebelum partus. Iya. Lukas Pertanyaan saya, 1:35 ini Vita. pertanyaan kelima kali untuk Vita. Siapa yang di dalam perjanjian baru mendapat naungan kemuliaan Allah? Ayat secara jelasnya di Lukas 1:35 siapa? Siapakah orang itu? Satu Siapakah tiga perempuan? lima. Tunggu, Romo. Kata Maria Maria kepada malaikat itu, 1:35. bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena Bab 1 ayat 35. kata Maria kepada, iya, 135. Oh, tunggu. Oh, 35. Engkau Sorry. tidak baca 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya. Ini saya baca Ya. ayat 35, Romo. Engkau baca hanya yang 1:35, Tius 1:34, 1:35. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekarang engkau sandingkan ke Makabe 2 ayat 2 Makabe 2 ayat 2. Dua Makabe berapa tadi, Rob? 2 ayat 8. 2 ayat 8. Naikkan itu Kristus el mundo. Bait Allah. Naikkan, jangan ayat di bawah. Jambak dia naik saja. Daripada omong-omong di bawah saja seperti itu. Bait Allahnya sudah menjadi seperti orang yang terhina. 2 Makabe 2 ayat 8. Oh, 2 ayat 8. Kelak Ini semuanya. Bait Allahnya sudah menjadi seperti orang yang terhina. Engkau baca 2 Makabe itu 2 apa itu? Kelak semuanya Dua Makabe akan ini, Romo. ditunjukkan. Engkau pakai kitab apa itu? Ini dia Kanonik saya punya. 2 Makabe 2 Makabe bab 2 ayat 8. Lumban, jangan bilang mempermalukan tuh. Kalau kau datang dialog dengan baik-baik tuh pasti dengan hati yang murni. Kalau yang kepanasan ya tidak usah. Jangkang aku turunin sebentar ya. Bait Oke, Itu ya, ya. ya. Saya mau naikin Lumban Raja. Iya, iya. Dari tadi typing terus. Naikkan Lumban, dia mau kasih malu itu ya. saya dari mana. Naikin. Kelak semuanya Lumban Pak Vitamin. bawa semua. Tunggu, Romo. Oh ya nih, kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan, serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Tempat yang menerima tabut itu harus disucikan secara Istimewa. yang di Lukas tadi siapakah tempat itu? Lukas Lumban berapa tadi, belum Romo? naik ya? Mari. Yolita. Boleh mari. Dan di dalam Makabe
tempat itu harus disucikan, dikuduskan Disucikan. secara Secara istimewa. ini yang Istimewa. kita namakan keritomene, kehiretomene. Yuli, bantu dulu Lukas 1 ayat 28. Lukas Mana si 1 Lumban yang bilang gak mempermalukan saya? Naik lo Lumban. Lu berani ngomong taib aja di bawah. Lukas 1 ayat 28 ya Mo. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Oke. Vita, di sini Lukas Halo, yang halo. sama. Lukas yang sama menulis juga kisah para rasul. Di dalam ayat ini 128 itu full of grace. Karena Santo Hieronymus juga mengaku dia mempunyai keterbatasan untuk menerjemahkan kehiretomene dengan full of grace. Santo Hieronymus Emiliani. Hieronymus yang Vulgata Ya. ini. Iya. Jeron atau Hieronymus. Oke, Ya, yang Jerome, 30 dari Venesia. Jeron. Iya. Jadi ketika dia tidak bisa, dia bilang saya punya keterbatasan untuk menerjemahkan keritomene sebagai full of grace. Lukas 1:28 ini, Lukas yang tulis ini dia tulis juga di dalam kisah para rasul. Mana orang yang mau naik, dia turun lagi kan? Lukas 1:28 ini dia pakai kata full of grace tetapi pakai kata kehiretomene. Ya. Kehiretomene. Tetapi Lukas tulis juga kisah. Engkau tahu bahwa kisah para rasul ditulis oleh Lukas? Di mana, Romo? Engkau tahu bahwa kisah para rasul ditulis oleh Lukas juga? Tidak, Romo. Sekarang engkau harus tahu, kisah para rasul itu ditulis oleh Santo Lukas yang juga tulis Injil Lukas. Lukas ini, penginjil ini menulis dalam Lukas 1:28 penuh rahmat keritomene. Tetapi Lukas yang sama tulis juga di kisah para rasul, dan di dalam kisah para rasul bab 6 ayat 8. Dia omong tentang penuh rahmat tetapi dia pakai kata lain. Kenapa hanya untuk Maria dipakai keritomene? Kenapa untuk Stefanus dia pakai kata full of grace, tetapi dalam Yunani bukan kata keritomene, melainkan pleres kerito. Mana si lumbanan tadi? Kalau guru mau dia sali lari terbiri-biri, lu mau naik ke sini lumban. Romo, saya tambahkan sedikit, Romo. Hilang Romo. Oke, Pater. Pater, silakan. Ya, berkaitan dengan Lukas ayat 1:28 itu tentang keharitomene itu, kepenuhan rahmat Allah, itu maksud yang amat luar biasa. Itu kaitannya dengan bahwa tidak ada ruang bagi dosa. Tidak ada ruang bagi dosa, sehingga kekudusan Maria itu mutlak. Saya tambahkan itu saja, Romo. Oke, nanti saya jelaskan. Kita Pater, engkau tetap di sini. Kita buat perbandingan antara Ya. full of grace yang di Lukas 1:28 dan full of grace yang Stefanus punya di dalam kisah 6 ayat 8. Kisah 6 ayat 8. Lili. Yulita mah. Dia engkau bantu supaya kesian si Yulita untuk lihat siapa naik. Yulita engkau jambat. Oke, siap. Berapa, Romo? Nanti lumba-lumba naik nggak? Lumba-lumba tadi? Nggak tahu, saya cari tadi hilang. Tadi sudah saya undang. Di laut, di laut, Nah, ke laut aja lumba-lumba ke laut saja. Ayo. Ya, turun ya Berapa, Mbak Romo? buka Lukas. biar ada yang bisa naik. Kisah 6 ayat 8. ya boleh Bang Proti. Kisah berapa, Romo? Kisah Sorry. 6 ayat 8. Yulita, siapa nih? Anda yang tulis dong. 6 ayat 8. Mute dulu. Iya, di mute dulu biar nggak bentrok ya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, Vita, lebih cepat engkau jawab. Ya, Romo. Di dalam kisah Lukas yang sama yang menulis Lukas 1:28, dia mengatakan kepada Stefanus juga full of grace, penuh rahmat, Iya. tetapi dia menggunakan kata pleres kerito. Sangat berbeda
dengan Maria punya kehiretomene. Engkau paham dulu dari dua kata yang berbeda. Engkau mengerti atau tidak? Belum Romo. Coba Oke. ini Untuk dari Maria bahasa-bahasa punya yang di itu. Lukas menulis dua ya. Lukas dan Kisah Para Rasul. Tentang Maria, Lukas 1:28, Maria full of grace. Di Stefanus juga Kisah 6 ayat 8 full of grace. Kalau di dalam bahasa Indonesia penuh rahmat ini berbeda atau tidak? Kata ini, kata penuh rahmat, artinya berbeda atau tidak? Artinya berbeda. Tidak. Di dalam bahasa Indonesia. Sama. Ya? Kesamaan makna, mungkin sama maknanya, mungkin hanya Oke. bahasa yang berbeda. Ya. Tidak. Kata penuh rahmat sama atau tidak? Kalau kita lihat sepintas seperti itu. Dalam bahasa Penuh Indonesia. rahmat. Penuh rahmat dalam bahasa Indonesia itu sama atau tidak? Kalau engkau baca sepintas, sebagai kita lah, kita yang tidak sekolah begitu contohnya, kita yang tidak tahu Yunani dan semua. Kalau kita baca penuh rahmat, Sama Romo. sama. Oke, ini penting bagi engkau. Sama. Tetapi kalau kita pergi ke bahasa aslinya, dua penuh rahmat ini dari dua kata yang berbeda. Sama-sama penuh rahmat tapi diterjemahkan ke Indonesia sebagai penuh rahmat, tetapi dari dua kata yang berbeda. Untuk Maria punya di Lukas 1:28 digunakan kata kehiretomene. Sedangkan untuk Stefanus punya penuh rahmat tetapi digunakan kata plereskerito. Sekarang saya mau jelaskan Stefanus punya. Engkau tahu Vita, plereskerito artinya apa? Penuh rahmat. Tetapi penuh rahmat pada saat itu, tidak sebelum, tidak sesudah, tidak ada kelanjutan. Plereskerito pada saat itu dia penuh rahmat, selesai, titik. Engkau bisa mengerti? Bisa Romo. Oke. Maria punya berbeda. Pater Jimmy sudah jelaskan tadi. Maria punya dia Lukas pakai kehiretomene. Itu artinya sebelum dia sudah diberkati, selama dia diberkati, dan sesudah dia diberkati. Artinya sebelum dikuduskan, sementara dikuduskan, dan sesudah juga dikuduskan. Iya. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikannya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Allah sendiri yang memberi tanda. Yulita. Deu atau saya? Maaf, Deo. Yesaya 7 Sebab ayat itu 14. tuh, ya, Di bawah ini panas sekali. sebab itu, ya, Kita. Biar engkau konsentrasi ya. Biar saya kasih pan. Iya. Lumba-lumba kemana tadi si lumba? Bilang mau mempermalukan saya, mau naik. Sudah dicama dari hilang lagi. Sudah saya jawab hilang mau lari. Iya. Bilang geng-geng. Tahu. Yang satu yang naik lalu hilang tadi di mana lagi? Yang satu tadi yang apa tadi itu? Hilang juga ya. Yang sudah naik di atas tadi. Tadi. Kenapa? Hanya tahu berani. Yang kedua untuk hukum. Kita selesaikan dulu. Kenapa dia yang tadi Makabe yang kau baca, tempat itu harus dikuduskan secara istimewa. Sekarang kita lihat istimewa. istimewanya seperti apa? Karena Allah yang memberi tanda. Oke. Yesaya 7:14. sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah tandanya, vitamin. Allah sendiri yang memberi tanda bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Emmanuel. Siapa yang memberi tanda, vitamin? Allah sendiri. Allah sendiri. Lalu sekarang kau bertengkar dengan Allah sudah kalau begitu, vitamin Jangan saya, kau bertengkar dengan Allah yang menyiapkan secara khusus tempat itu Iya. Habis itu yang kedua Romo, ini masih karena ini banyak sering ditanyakan oleh orang. Tapi orang yang sekitar pertama engkau saya sudah juga di mengerti sini. Immaculata toh? Engkau sudah mengerti. Ya sudah. Allah Ya. sendiri yang memberi tanda dan tempat itu harus Ya. dikuduskan secara istimewa. Istimewa. Jangan lihat mamanya, lihat ini yang melahirkan anak Allah ini, oke?
Oke. Terima kasih banyak ini penjelasan. Karena saya juga bingung selama ini banyak orang yang tanya ke saya. Lalu bagaimana saya untuk menjelaskan ini? Karena saya belum paham. Jadi terima kasih Romo sudah menjelaskan dengan Engkau baik frater, tadi kah? sehingga Engkau frater, tidak? tidak Romo. Saya orang awam biasa. Jadi saya perlu untuk Dari tahu ini. keuskupan mana nih? Lalu kemudian dari Dari Keuskupan keuskupan Ruteng. Engkau Ruteng, tinggal di Ruteng. mana? Sering main di Protestan ya? Kupang. Di Kupang Romo. Rutengnya Tidak, itu. dari saya Katolik Tulen saya. Ya, dia Ruteng Katolik. one apa? One Manggarai Timur. Boleh. One Manggarai Nganti Timur. mau menggerai atau nono? One- Main biba? Toy. Jauh. Rongga, koe. Rongga koe Romo. Nono rongga pe. Berarti Iya. kamu menggerai timur berarti ini antara Bairana ke Bailangga nih Tapi Nia. iya Romo. Tapi enggak kayak cek Kupang itu terenggo kayak cek Kupang terus. Cek Kota Komba pe, Kota Komba. Kota Komba yo. Nia. Kampung banyak, Nia itu. banyak yang iya. Kampung Nia, Kison. Bailangga. Kisol yo. Nono rongga. One Vairana. Oleh, Bairana Nia. Dicatat One Vairana nggak bikin tadi? kita. Bairana Nia. Vairana bikin kita. Wakin, saya di Pound 2 dulu. Iya. Si Munde Pound 2 waktu Baci Frater pergi live in di situ. Makanya sedikit-sedikit Pergi live in di situ. Main sedikit tapi tidak bisa omong. Oke. Oh ya maaf Bina kami ngomong sedikit bahasa Baik. Manggarai. Saya orang Jawa, maaf Bapak. Iya. Ya, Tidak, orang-orang sana. karena Situ saya orang-orang di sana. Kupang sini. Engkau tinggal di Kupang. Oke. Oh, yang kedua. Iya. Yang paling engkau mengerti itu, engkau mengerti. Engkau sekarang berkelahi Ya, dengan Tuhan Allah. yang itu berkelahi sudah dengan saya. mengerti Romo. Engkau berkaitan dengan Tuhan Allah yang menyiapkan, yang memberi tanda dan menguduskan secara khusus tempat itu. Oke. banyak orang di Kupang sini juga yang tetangga kita tuh tanya soal itu. Jadi kadang Engkau sekarang saya kekurangan sumber begitu untuk bisa menjelaskan soal kekurangan sumber untuk bisa menjelaskan soal dogma Maria begitu. Jadi makanya sekarang saya mau tanya dengan Romo tadi ya, tapi Romo sudah Makanya memberikan saya tadi mau bongkar 100% semua ayat. tadi berapa sumber memang. Kontradiksi kondisi saya potong langsung kalau begitu. Saya mau bawa engkau sampai, Iya, saya iya. pelan-pelan, tapi engkau sudah potong terus, ya sudah kau langsung ke sana saya kalau begitu. Iya, Oke, Romo. kedua. Mau Berkaitan tambah dengan juga Pastor Jimmy? Mau tambah, Pastor? supaya dia bisa dapat vitamin K. Hanya tambah sedikit kan orang Manggarai itu banyak iblis tuh. Dan dalam Kejadian 3:15 itu kan Allah kan mengatakan akan mengadakan permusuhan antara perempuan itu dengan iblis. Dan Maria adalah perempuan itu kita lah. yang dijanjikan oleh Allah akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan iblis. Dan perlawanan total dengan iblis ini yang mensyaratkan kemurnian Bunda Maria. Dia memiliki kebebasan dari dosa asal vitamin. Itu saya tambahkan vitamin. Oke, vitamin. Vitamin sebenarnya saya mau korek semua ayat hanya engkau foto-foto. Karena itu kehiri tomene kembali kepada Bunda Maria, penuh rahmat Bunda Maria itu dalam kepenuhan waktu. Galatia 4:4. Iya. Di dalam kepenuhan waktu Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang anak. Galatia 4:4. Galatia 4:4. Iya, Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang lahir dari seorang perempuan itu dalam kegenapan apa, Vita? Wahyu. Waktu. Ya. Waktu. Oleh. Engkau tidak dengar baik-baik ini berarti. Dalam Saya kegenapan pengaruh jaringan Romo, jaringan tidak bagus di saya punya nih. Oke, dalam Data semua kegenapan habis. waktu.
Partikheritomene itu Waktu, ya. kesempurnaan ya, rahmat dalam waktu. Makanya di dalam kegenapan waktu, di dalam kegenapan kairos, waktu yang terahmati, waktu yang terberkati, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, dan perempuan ini taat kepada hukum Taurat. Itu Bukan pada buat siapa? malu ya, ini mau tanya nih supaya iman jangan goyah. Jangan sampai engkau pacar yang sebelah kah? Soalnya Engkau Romo. pasti pernah pergi ibadat sebelah tuh engkau nih pasti ini. Tidak Pak, soalnya pengaruh banyak yang tanya-tanya yang di sini tuh Romo. Jadi makanya saya harus saya punya sumber harus banyak juga supaya saya Oke. tidak ya. Yang kedua, Romo, soal ayo yang kedua. ini Lex Orandi nih, Lex Orandi dengan Lex Sredendi. Oke. Menyangkut Sekarang yang kedua. bagaimana norma Marian. Yang kedua, Iya. engkau punya dari mana yang kedua tadi? Pujian permohonan dan kesaksian terhadap ini norma gereja terhadap Bunda Maria, Lex Orandi. Engkau pun pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaanmu yang Kenapa kedua yang di mana? dalam yang berkaitan dengan norma iman Romo, norma iman Lex Orandi terhadap Maria. Kalau begitu kita bongkar doa Bapak, doa Salam Maria, oke? Ya Romo. Oke. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Deu. Lukas 1 ayat 28. Ya, Lukas 1 ayat 28. Ketika itu malaikat itu, maaf saya ulangi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Cukup. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Sertamu. Iya. Ada di kitab suci atau tidak? Yang pertama, bagian pertama nih. Ada tidak? Ada Romo. Oke. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lukas 1 ayat 40-41. 41. Lukas 1 40-41. Kalau kita mau masuk tentang konsep gereja tentang doa bersama dengan Bunda Maria, kita kupas dulu Salam Maria, setelah itu kita mengerti apa aturan, oke? Ya Romo. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tahan dulu, Dew, cukup. Vitamin, ada dalam kitab suci? Ada Romo. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Lanjut ayatnya, Dew. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sampai siapakah aku ini? Sampai siapa? Ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku. Santa Maria, Bunda Allah. Engkau turun ke ayat 35, Dew. Apakah itu Bunda Allah atau tidak? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Yang melahirkan anak Allah, Vita akan dipanggil Vita. Yang melahirkan anak Allah akan dipanggil Tuhanku. bukan. Yang siapa yang melahirkan anak Allah, orangnya, subjeknya, yang melahirkan anak Allah akan dipanggil Bunda Allah.
Iya, selesai. Makanya Bunda Allah, doakanlah kami. Kenapa doakanlah kami? Intersesi, makanya kita yang tadi engkau tanya devosinya di sini, kita masuk di sini, oke? Doakanlah kami. Deu, orang kudus tugasnya untuk apa? Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa, Vita? Oh, Vita minum kok. Oke. Wahyu 8 ayat 3. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Vita, engkau dengar? Vita. Oh ya, dia belum dengar ya. Halo Vita. Vitamin di jeda. Vitamin. Kita tanya, mungkin ada yang lain dulu, Pater, mau tambah? Iya, masih ada. Habis kayak kuotanya tuh, Romo. Iya, Mas. Habis kuotanya tuh kayaknya. Oh, oke. Habis ya? Iya, kayak kuotanya habis. Oke, santai aja kalau gitu. Kita tahan dulu. Nanti kalau ada kota baru naik. Oke, ada Pater Jimmy di sini. Kalau teman-teman mau tanya silakan. Karena kita tunggu. Kita belum masuk. Pater atau Angel, silakan. Yang di bawah mau naik siapa ya yang mau nanya? saja dulu. Khusus Ayo yang mau nanya ya. Kan kita bagaimana kita tidak bisa menjelaskan Pastor Jimmy dia vitamin dia pakai vitamin karena dia tidak dengar nanti bilang bagaimana dia bilang kita jelas kita sebentar dia masuk kita ulang lagi. Oke Pater, engkau ngomong terserah mau tema apa karena tema ini. Mungkin ada tema-tema lain silakan teman-teman. Hanya tadi yang saya mau jambak di Lumban sama si itu orang yang sudah naik lari lagi di mana. Lumban bilang saya tidak mau memalukan pastor. Emang kau datang sini untuk memalukan kami? Jangan sampai engkau perlu pergi malu-malu nanti. Pater, ngomong satu tema apa terserah Pater. Saya ke belakang dulu. Atau teman-teman yang lain. Angels mau tambah silakan. Tidak, Pater. Vitamin balik lah baru dengar lagi. Oke. Saya naikin orang nggak Romo? Ada banyak yang mau naik. Sebentar, maaf ya, saya pakai.